Kali ini gue mau sharing tentang 5 bulan gue itu ngonten ya. Dan dengan 1000-an subscriber sama 1000 video gitu ya, 1000 lebih video. Jadi gue bakalan cerita juga awalnya gitu, kayak sebenarnya gue tuh memang sudah berpikir ya tentang gue tuh pengen meninggalkan sesuatu sebelum gue meninggal gitu. Kayak gue tuh pengen meninggalkan legacy gitu, gue pengen meninggalkan karya gitu. Tapi karena dulu tuh ya masih banyak banget sesuatu yang gue pertimbangin gitu ya, gara-gara mungkin sisi perfeksionis gue gitu, makanya ketunda terus. Cuma ke-trigger itu karena gue itu bener-bener punya masalah sama tidur ya. Kayak gue udah eksperimen segala cara gitu. Gue juga sempat minum obat tidur yang kayak herbal gitu sih, yang bisa dibeli di e-commerce gitu. Tapi enggak ngefek juga gitu. Terus kan yang gue pelajari di neuroscience itu bahwa wanita itu bisa tidur nyenyak kalau misalkan sudah mengeluarkan 20.000 kata gitu. Dan gue itu kan termasuk yang hiperaktif dan sebenarnya banyak bicara gitu. Tapi gue tuh nggak mau bicara yang nggak jelas gitu loh. Buat gue tuh bicara tuh harus penting atau enggak, biasanya ya karena gue senang-senang kayak ketawa gitu kan. Akhirnya kenapa gue nggak konten aja ya gitu. Akhirnya gue konten tuh 5 bulan sebelum ini. Dan waktu itu pun gue itu janji sama diri gue ya, gue punya deal-dealan gitu. Kalau mau memulai sesuatu, gue tuh berjanji kayak kalau nggak ada yang nonton nggak apa-apa kata diri gue. Karena memang gue itu kan niatnya juga sebenarnya awalnya itu pengen bikin legacy gitu. Jadi gue itu tidak memulainya dengan memikirkan uang gitu, enggak. Gue memikirkan itu salah satu eksperimen gue untuk bisa tidur nyenyak gitu. Tidur nyenyak sih bisa, cuman waktunya itu loh yang nggak pernah sesuai dengan yang gue inginin gitu. Terus gue juga mikir sekalian gue ngewujudin legacy gue gitu kan. Karena memang gue itu di sehari-harinya nggak suka banyak ngomong, nggak suka nasihatin kalau nggak diminta gitu, nggak ngasih masukan, nggak ngasih kritik kecuali diminta. Gue banyaknya apresiasi ya kalau sehari-hari gitu, apresiasi terus muji gitu, support. Jadi kayak sebenarnya ketika gue harus memulai bikin konten edukasi di YouTube tuh sesuatu yang sebenarnya sangat di luar diri gue gitu. Ditambah gue kan digital minimalism ya, gue nggak suka main handphone gitu. Bahkan kadang gue tuh sering banget loh kalau dulu ya, ketika gue belum konten kayak seharian tuh gue bisa nggak pegang handphone sama sekali. 2 hari juga bisa sih. Apalagi kalau misalkan gue tuh nggak ada kerjaan yang berhubungan sama handphone gitu, kayak gitu. Jadi gue itu ketika gue sedang dalam trouble itu ya, atau sedang mencari solusi, gue tuh selalu mengarahkan diri gue ke solusi-solusi yang memang bisa menghasilkan sesuatu yang positif secara luas gitu. Lu bayangin dari gak bisa tidur dan jadi kesini gitu. Dan di pikiran gue harus memulainya dengan sesuatu yang gue pahami dan gue suka gitu ya. Yaitu ya tentang pola pikir gitu, tentang perspektif, tentang manusia, tentang kehidupan gitu. Sesuatu yang gue pelajarin bertahun-tahun gitu ya. Dan gue juga ya sangat melihat sih, gue kadang kalau sekarang gitu melihat video gue tuh gue ngakak gitu. Jadi
Gue itu kalau bikin sesuatu terus jelek tuh nggak bikin gue patah semangat gitu sih. Jadi kayak kok lucu banget ya dulu ya gini ya ngomongnya gitu. Kayak gitu sih. Karena gue tuh selalu percaya bahwa praktek itu akan membuat semakin bagus dan semakin baik gitu. Practice make it perfect. Jadi gue tuh tahu untuk jangan menyerah gitu ketika misalkan hasilnya jelek. Karena memang wajar segala sesuatu yang baru itu pasti jelek dulu gitu. Kalau lu mau perhatiin konten kreator itu pasti awal-awalnya ya nggak kayak yang mungkin sekarang lo lihat gitu kan. Sama sekalian juga gue itu latihan buat bicara juga ya. Jadi kalau dulu tuh ya waktu gue kuliah itu, gue tuh orangnya nervous banget untuk presentasi di depan kelas gitu. Yang kayak kalau kelompok gitu kan, kalau di kuliah tuh kita tuh nanti pada presentasi. Nah itu tuh gue tuh bisa panas dingin gitu kalau dulu. Jadi gue bisa presentasinya tapi gue panas dingin. Begitupun waktu gue itu harus PPL ngajar anak SMA gitu. Jadi maksudnya tuh segala sesuatu yang kadang lu lihat hasilnya tuh ada perjalanan panjang gitu. Jangan cuma belajar dari keberhasilan dan kesuksesan orang, tapi lu juga harus belajar dari kegagalannya gitu. Lu tuh harus kadang tuh harus nanya gitu, ini emang perjuangannya gimana sih, yang lu latih apa aja gitu. Jangan cuma ngeliat hasilnya, misalkan kayak sekarang terus mikir kayak oh ini tuh kayaknya dari sananya deh gini. Enggak sih, makanya gue selalu punya keyakinan juga sebenarnya lu bisa jadi apapun yang lo mau kalau lu sungguh-sungguh up lagi latihan gitu, kayak gitu. Dan di 6 kebutuhan manusia itu ya kan ada di kebutuhan kelima dan keenam itu kebutuhan untuk berkembang dan kebutuhan untuk memberi. Jadi buat gua itu berkembang dan memberi, berkontribusi itu sudah bukan lagi bukan lagi tanggung jawab gitu, tapi kebutuhan. Kalau kebutuhan tuh gue yang butuh sebenarnya gitu, kayak gitu. Dan memang ditambah gue semakin kehilangan hasrat ya dengan hal-hal duniawi gitu. Kayak gimana ya, kadang ini bisa menimbulkan kesalahpahaman sih ya. Maksudnya gue tuh orang yang mungkin berbeda dalam memandang kematian gitu daripada orang-orang lain. Kayak mungkin nanti gue bikin di video lain ya tentang bagaimana gue melihat kematian dari sisi gue gitu, dari perspektif yang gue selama ini yakini gitu. Dan makanya gue butuh ngasih legacy juga gitu, ngasih karya. Gue butuh berkontribusi, dan gue juga merasa ini salah satu bentuk kasih sayang gue ya, karena walaupun mungkin gue itu sehari-harinya nggak pernah ngasih tahu orang gitu yang ketemu sama gue atau kenal sama gue, tapi maksud gue kalaupun mereka nyari jawaban tuh ada gitu. Karena kan kalau misalkan di YouTube gitu ya, kalaupun gue meninggal kapanpun ini masih tetap ada videonya gitu kan, kayak gitu. Dan memang gue pun bukan orang kaya juga ya yang bisa ngasih kayak warisan harta gitu. Jadi mungkin yang bisa gue kasih itu adalah insight dan ilmu gitu. Dan makanya gue nggak ngasal gitu. Gue juga sebenarnya memang dengan sengaja juga memang tidak mengikuti arus ya. Jadi maksudnya gue nggak ngikutin apa yang viral, gue nggak ngikutin cara orang gitu, karena ya emang ini sesuatu yang autentik gitu. Yang memang segala sesuatunya itu untuk proses belajar gue dan bersama dengan lo semua gitu yang nonton gue dan mengambil kebijaksanaan gitu.
Karena kebijaksanaan adalah sesuatu yang sangat gue sukain gitu ya. Kayak gitu, dan makanya tentu aja sebenarnya gue itu sangat menyadari ya bahwa gue tuh jauh banget dari sempurna dalam menjadi konten kreator kalau lu bandinginnya sama konten kreator yang besar gitu. Dan gue pun gak pernah membandingkan diri gue sama orang lain, termasuk sama konten kreator orang lain, karena ya gue tahu perjalanan gue itu berbeda gitu. Itu tuh hanya akan menyakiti diri gue sendiri ketika gue melakukan itu. Yang penting buat gue adalah gue memastikan gue selalu belajar, gue selalu melakukan yang terbaik, dan gue juga selalu memberikan yang terbaik gitu. Yang buat gue pastiin penting itu hal itu, karena itu yang ada di kendali gue ya. Kayak misalkan masalah hasil, masalah subscriber, masalah viewer, itu tuh sesuatu yang menurut gue itu di luar kendali gue ya. Jadi memang gue juga gak terlalu mengkhawatirkan itu. Dan memang dari awal pun gue itu memang belajar untuk konsistennya dulu ya. Gue belajar untuk mencintai semua prosesnya, mencintai disiplinnya gitu. Karena segala sesuatu tuh susahnya tuh cuman di awal aja sih. Kayak ketika sesuatu itu sudah menjadi habit itu ya bakalan auto aja, rasanya sama aja kayak lu aja tiap hari misalkan mandi gitu ya, lu juga nggak pernah kan kayak mikir gitu kenapa sih tiap hari tuh harus mandi gitu kan. Itu karena lu itu sudah biasain dari kecil, kebiasaan mandi. Jadi memang kalau udah biasa tuh memang lu nggak akan terlalu banyak, maksudnya otak lu tuh nggak bakalan kesusahan gitu untuk melakukan hal tersebut. Begitupun dengan semua kebiasaan yang mau lu mulai kayak gitu. Makanya di sisi lain gue juga merasa sangat terharu karena ya nggak ada di pikiran gue tuh gitu kayak gue bisa punya subscriber gitu, ada yang nonton gue, ada yang mengapresiasi karya gue gitu. Bukan karena gue nggak ngerasa pantas ya apa yang gue buat, tapi karena memang awalnya pun gue kan bilang bahwa ini sesuatu yang memang apa ya, legacy gue gitu. Jadi memang gue juga nggak yang merasa sedang lagi memburu-buru dan mendeadline diri gue untuk soal konten, walaupun gue bisa bikin konten tiap hari. Dengan berapa ya, kalau gue tuh sempet kayak sehari itu 20 short satu video, sempet juga kayak gitu. Jadi memang gue tuh kadang memang masih eksperimen juga gitu, kayak gue coba kalau misalkan sehari segini gitu. Yang gue eksperimen sama ini tuh adalah jumlah videonya, karena jumlah video itu adalah sesuatu yang dikendali gue gitu. Jadi kalau urusan jumlah subscriber, jumlah viewers itu udah gue pasrahin dan ikhlasin ya. Seperti itu. Gue juga makasih banget buat kalian semua yang udah apresiasi gitu. Apa ya, buat gue keajaiban sih kalian semua gitu. Karena channel ini juga gue jadi banyak belajar lagi gitu. Termasuk gue mulai flashback ke pembelajaran gue yang sebelumnya ya, walaupun gue juga masih tetap belajar setiap hari kok sampai sekarang, karena memang itu sesuatu yang gue suka gitu. Jadi itu bukan beban buat gue tuh, kayak belajar tuh sudah bagian dari kehidupan buat gue ya, sama kayak mandi gitu kan. Seperti itu. Jadi kalaupun lo, menurut gue, kalaupun lo ingin memulai ya silakan memulailah, dan menggunakan motivasi yang tepat dan baik gitu. Kalau gue tuh kan awalnya memang motivasinya sebenarnya untuk dan tentang diri gue gitu, bahwa ini sebuah warisan ilmu yang ingin gue kasih, salah satu mimpi gue sebelum gue meninggal gitu ya. Kalau misalkan
Kalau misalkan lu nanya, "Emang gue udah tahu kapan gue meninggal?" gitu ya, enggak kok, belum tahu. Cuman kan karena belum tahunya, berarti sebenarnya gue tuh harus memulainya gitu kan. Kayak gitu. Sekali lagi makasih banyak buat support luar biasanya, buat kebaikan luar biasanya, buat apresiasi luar biasanya. Gue gimana ya, kadang gue nggak bisa berkata-kata gitu, terharu banget kok. Gak nyangka gitu. Gue dipertemukan dengan banyak orang yang baik banget gitu, karena channel ini gue juga bertemu orang-orang yang cerdas banget gitu, yang pinter-pinter banget, dan orang-orang menarik dan unik lah ini ya. Kayak gitu. Dan gue pun sebenarnya ya, karena memang kebodoh amatan gue itu, gue memang selama ini tuh sebelum gue jadi konten kreator itu, gue memang nggak pernah komen di channel orang lain tentang apa ya, tentang kayak ngomenin apapun sih, ngomenin suara, ngomenin apa, karena gue mikirnya waktu itu gue belum pernah konten gitu kan. Jadi kayaknya apa ya, menurut gue kalau gue pribadi itu kayak kurang bijaksana gitu kalau misalkan gue belum melakukannya, tapi gue belum melakukannya, gue belum belajar juga, tapi gue itu udah bicara sembarangan gitu kan, seperti itu. Dan ketika gue udah konten pun, gue pun tetap tidak merasa punya hasrat ya untuk ngomentarin konten orang lain gitu, karena ya mungkin gue banyak hal yang gue nggak lihat gitu ya dari perjuangannya, terus juga mungkin dari mentalnya juga. Maksud gue itu orang yang sangat punya banyak pertimbangan untuk bicara pun gitu, kayak ketika gue itu, cara gue melihat orangnya, ketika orang itu sudah punya kemauan aja untuk bikin konten dan kontennya positif menurut gue, kayak edukasi gitu ya, itu udah gue apresiasi banget gitu. Jadi kalau urusan operasional dan teknis lainnya tuh kayak gue yakin dengan berjalannya waktu, kalau orangnya konsisten, ini bisa luar biasa kok gitu. Jadi gue tuh termasuk orang yang bisa sangat sabar dan bertoleransi ya terhadap perjalanan orang lain gitu. Malah kalaupun, jadi gue lebih suka untuk bicara apresiasi ya, makanya kalau apresiasi gue suka sih biasanya. Cuman kalau misalkan masalah, memang gue dikit banget sih untuk kayak soal apa ya, banyak kritik orang itu, banyak komplain gitu, enggak. Gue sama orang yang gue kenal deket aja gue nggak banyak komplain, apalagi sama orang yang nggak kenal gitu kan. Ya maksudnya kalau yang dekat kan mungkin gue komplain itu karena memang sesuatu ini itu lumayan berdampak ke gue gitu. Jadi itu pun gue tetap mikir-mikir ya, karena sebelum bicara tuh gue harus mikir dulu kata-kata yang sekiranya tuh kalau bisa nggak menyakiti gitu. Jadi gue tuh sebenarnya tetap jujur, tapi gue berusaha tetap untuk menjaga perasaan dan menjaga rasa hormat gue sama orangnya, seperti itu. Jadi semangat berkarya, berpikir bebas, berkarya tanpa batas gitu ya. Oh ya, jadi pas gue mulai itu kalau nggak salah waktu itu subscriber gue tuh 20 ya, 20-an, 20 orang gitu sih, 20 subscriber 5 bulan yang lalu. Dan gue juga minta maaf ya kalau misalnya ada di beberapa part itu ada berisik-berisik ini apa, gue soal megang micnya, karena emang mic baru sih, jadi gue sepertinya harus belajar dan beradaptasi. Pokoknya itu aja sih, gue minta maaf ya. Semoga udah mulai aman ya suaranya gitu. Kayaknya gue mulai tahu gimana caranya supaya nggak berisik gitu ya. Tadi tuh jadi memang kesalahan gue dalam megang mic ya gitu. Jadi semoga dimaklumi dan terima kasih banyak untuk kebaikan dan pengertiannya. Jadi gue juga bakal bahas tentang Anpra ya. Jadi Anpra itu sebenarnya singkatan dari nama lengkap gue ya.
Jadi Ajeng Nurul Pradinti gitu. A-nya dari Ajeng, N-nya dari Nurul, Pra-nya itu dari Pradinti gitu. Artinya itu adalah cahaya depan yang datang sebelum pagi ya, kata ibu gue sih. Kayak gitu. Dan Anpra itu adalah nama yang gue ciptain sendiri, plus memang itu juga nama brand gue untuk beberapa brand yang gue ciptain sendiri gitu. Kayak gitu. Ada, dan Anpralism itu memang itu tuh sebenarnya kayak ideologi aja sih, filosofi gitu, filosofinya Anpra gitu, Anpralism. Kalau light worker itu pekerja cahaya ya. Gak usah gue jelasin, nanti lo bisa cari tahu sendiri aja apa itu light worker atau pekerja cahaya. Tapi yang salah satu yang gue yakini itu kan ilmu adalah cahaya gitu, jadi gue itu kan memberikan edukasi, jadi cocok gitu kan. Salah satunya untuk yang kalau biar nggak pusing gitu, apa itu light worker kayak gitu. Lu juga boleh ya kalau misalkan ada yang lo mau tanyain tentang channel gua gitu. Dan oh iya, gua itu selama ini memang nggak pernah shoot pakai kamera karena gua nggak punya kamera. Jadi gue selama itu cuman pakai handphone, sama waktu itu pokoknya gue itu konten cuman beli mic bluetoothnya aja, yang waktu itu gue beli itu sekitar 150 under gitu, di bawah 150, 130 something gitulah. Dan setelah itu ya udah gue ngonten. Dan kalau misalkan pun gue ada harus ngedit, itu gue ngedit juga di handphone karena gue nggak punya laptop. Jadi memang penuh dengan keterbatasannya, tapi keterbatasan itu tidak bisa menghalangi gue untuk gue melakukan sesuatu yang gue ingin lakukan. Seperti itu. Karena ya memang gue pun sangat belajar untuk mulai menghilangkan perfeksionis di diri gue yang kadang menurut gue sih ini menghambat gitu. Gue pun apa ya, karena gue pun punya sisi kayak gitu. Karena apa ya gue tahu sih ini dari mana aja nih ada perfeksionis di diri gue. Cuma ya sudah lah, kita tuh harus solusi ke depan itu kan. Sampai detik ini pun gue juga enggak pakai skrip ya, belum sama sekali. Dan kalau misalkan lo tanya apakah setiap gue bikin konten itu gue riset, tidak selalu. Gue tuh kadang riset tuh ketika memang gue butuh sesuatu yang detail atau yang pengen gue sisipin, kayak gambar gitu. Karena memang sesuatu yang gue share itu sesuatu yang gue udah pelajarin sebelumnya, bertahun-tahun sebelumnya gitu. Dan sekarang masih nambah terus juga sih. Jadi memang gue nggak yang harus kerja keras gitu. Dan makanya mungkin konten gue juga nggak kayak textbooks ya, kayak copy paste dari artikel ataupun dari buku langsung gitu. Karena memang gue itu selalu mencoba menggunakan pendekatan dengan berbagai cabang ilmu dan beberapa buku sekaligus gitu. Jadi kadang makanya gue juga bingung kalau misalkan ditanya itu dari buku mana aja gitu, karena kadang banyak, kadang ilmunya juga nggak satu cabang ilmu gitu. Kadang gue jadi bisa dari neuroscience, gue bisa dari sejarah, kadang gue juga dari filsafat gitu. Makanya bermacam-macam gitu. Makanya gue kadang bingung dari mana aja. Tapi makanya gue juga nggak masalah kalaupun lu pengen cross check gitu dengan menggunakan pendekatan ilmu untuk membuktikan apa yang gue katakan itu punya dasar atau tidak gitu. Karena gue pun selalu ingin memberikan yang terbaik, apalagi untuk orang-orang yang sudah percaya sama gue gitu kan. Maksudnya ketika orang yang sudah mau sampai mensubscribe gue gitu, nonton gue, mengapresiasi karya gue, bahkan mungkin ada beberapa yang mungkin bisa bermanfaat buat lo gitu.
kayak itu buat gue sebuah kepercayaan luar biasa, jadi gue juga nggak akan ngasal. Sekali lagi terima kasih banyak ya.